Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Beberapa waktu yang silam, di sebuah kampung yang jauh dari keramaian, ada seorang gadis cantik berusia 22 tahun yang hidup bersama orang tuanya, menempati sebuah rumah panggung yang sederhana. Ia anak kedua dari pasangan Padahlan dan Bu Yoyo, sedangkan kakaknya, laki-laki, telah berumah tangga dan tinggal bersama keluarga istrinya di kampung yang lain. Gadis cantik itu bernama Santi, dengan rambut panjang terurai, serta memiliki senyuman yang pastinya dapat meruntuhkan iman para pemuda di kampung tersebut. Ya, itu dulu, ketika ia masih berumur 20 tahun, menjadi rebutan para pemuda untuk mendapatkan hatinya. Dan malapetaka itu pun datang ketika ia menolak lamaran seorang pemuda kampung sebelah dengan alasan ia belum mau berumah tangga. Dan setelah penolakan tersebut, keanehan pun terjadi. Para pemuda yang dulu saling berebut untuk mendapatkan hatinya, satu persatu mereka menjauh, seakan jijik melihat muka si gadis cantik tersebut. Bahkan yang lebih aneh, ketika seorang pemuda berpapasan dengannya, jangankan menyapa, malah si pemuda itu mempercepat langkahnya, seolah-olah sosok gadis cantik itu adalah sosok yang menakutkan. Orang tuanya sebenarnya telah mengetahui hal tersebut, bahkan beberapa kali berusaha mendatangi orang pintar agar anaknya kembali seperti sedia kala. Namun berkali-kali itu pula Padahlan dan Bu Yoyo harus menelan pil pahit. Anaknya tak bisa disembuhkan. Anaknya yang dulu digandrungi para pemuda, kini anaknya itu bagaikan sosok yang menakutkan para pemuda. Hal inilah yang menjadi pemikiran panjang Padahlan dan Bu Yoyo saat itu. Pada suatu waktu, di desa tersebut akan dibangun sebuah gedung gelanggang olahraga yang menjadi proyek desa setempat. Namun pemborong proyek tersebut sebagian besar mendatangkan para pekerja dari daerah asalnya dan sisanya dari desa tersebut. Singkat cerita, proyek pembangunan gedung olahraga itu pun dimulai. Pekerja yang sebagian besar masih muda itu pun memulai pekerjaannya. Dan entah mengapa, Santi si gadis cantik itu ingin melihat-lihat aktivitas para pekerja tersebut. Setiap pagi atau sore, ia menyempatkan diri untuk berdiri di bawah pohon, memperhatikan para pekerja tersebut. Ia bahkan rela berdiri berjam-jam di bawah pohon. Sebenarnya orang tuanya mengetahui hal tersebut, namun mereka membiarkannya. Mungkin Santi anaknya itu merasa jenuh terus berada di rumah. Sehari dua hari, sampai hitungan seminggu, Santi sering berdiri berlama-lama di bawah pohon hanya untuk menonton kesibukan para pekerja. Usut punya usut, akhirnya Bioyo mengetahui jika anaknya itu jatuh hati pada seorang pemuda pekerja proyek tersebut. Hari-hari berikutnya, Santi membuat sepucuk surat perkenalan pada pemuda tersebut yang kemudian dibaca oleh si pemuda tersebut. Namun ia tak pernah membalas suratnya. Dikarenakan waktu itu belum ada sarana komunikasi seperti sekarang, maka suratlah yang menjadi perantara pesan Yanti. Sehari tak ada balasan, ia pun tak bosan mengirimi surat lagi yang kemudian diselipkan di antara batu bata yang bertumpuk tempat pemuda itu hilir mudik mengangkut batu bata tersebut. Sampai surat yang ketujuh kalinya, Santi tak pernah mendapatkan balasan.
Ia pun merasa sangat kecewa terhadap pemuda tersebut. Ya, tentu saja pemuda itu tak pernah membalas surat Yanti. Mengapa demikian? Karena menurut cerita teman-temannya, pemuda itu telah beristri dan memiliki seorang anak yang masih kecil. Ia begitu setia pada istri dan anaknya, sekaligus tak mau berbuat macam-macam di tempat kerjanya. Beberapa hari kemudian, entah bisikan dari siapa, Santi membuat sepucuk surat lagi. Kemudian ia menoreh ujung jarinya dengan jarum. Perlahan, darah pun menetes. Lalu ia mengoleskannya pada kertas surat tersebut. Setelah itu, ia melipatnya dengan rapi. Setelah dirasa aman, ia lalu pergi ke tempat para pekerja yang telah pulang, ke tempat para pekerja menginap. Diselipkannya surat itu di tempat yang biasa ia lakukan di hari-hari sebelumnya. Santi tidak menyadari jika sebentar lagi memasuki malam Jumat Kliwon, dan pada hari Jumat para pekerja proyek akan libur dan akan bekerja kembali pada hari Sabtunya. Santi pun segera pulang ke rumahnya. Malam harinya bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Ketika tengah lelap tertidur, entah jam berapa, ia bermimpi didatangi oleh sosok yang selama ini ia idam-idamkan, yaitu seorang lelaki pekerja proyek yang selama ini tak pernah membalas suratnya. Sontak kegembiraan tiada tara manakala sosok laki-laki itu telah berdiri di samping tempat tidurnya. Dan karena kerinduan yang teramat sangat akan sosok laki-laki tersebut, ia pun bangkit lalu memeluk sosok laki-laki tersebut. Disinilah petaka kembali dimulai. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba ia merasa tengah bercinta dengan sosok tersebut. Dan malam-malam berikutnya, kembali sosok laki-laki itu datang dan menggaulinya berkali-kali sampai selama 7 malam berturut-turut. Bu Yoyo baru sadar ketika di hari ke-7 ia membangunkan anaknya yang bangun kesiangan. Ia mendapati tubuh anaknya yang lemas di tempat tidur dengan muka yang sangat pucat. "Santi, kamu sakit nak?" ujar ibunya seraya meraba dahi anaknya yang terasa sangat panas. Santi hanya mengangguk. Merasa ada yang tidak beres dengan anaknya, Bu Yoyo segera mendatangkan orang pintar ke rumah tersebut. Singkat cerita, ketika orang pintar itu datang lalu memeriksa kondisi Santi dengan kekuatan batinnya, "Astagfirullah," ujarnya, yang mengagetkan Pak Dahlan dan Bu Yoyo. "Kenapa Ki anak saya?" ujar Bu Yoyo cemas. Lalu orang pintar itu menceritakan bahwa dari pandangan batinnya, jika Santi telah meneteskan darahnya pada sepucuk surat yang sejatinya ditujukan pada seorang lelaki pekerja proyek. Namun, dikarenakan waktu menaruh surat itu malam Jumat Kliwon, sesosok genderuwo mengendus tetesan darah Santi, lalu datang menyamar sebagai sosok pekerja proyek, lalu menggauli Santi selama 7 malam berturut-turut. "Astagfirullah," ujar Pak Dahlan dan Bu Yoyo, lalu memeluk tubuh anaknya erat-erat. Dengan sigap orang pintar itu berusaha mengerahkan kekuatan batinnya untuk melepaskan Santi dari cengkraman si genderuwo yang telah menguasai jiwanya. Dan keesokan harinya Santi berangsur-angsur pulih. Nah, itulah buah dari akibat melakukan hal yang konyol demi mendapatkan cinta dari seorang lelaki tanpa melalui perhitungan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.